Good morning. Selamat pagi saudara, saya ucapkan Happy Mother's Day untuk semua Happy Mothers di gereja baik ini. Tuhan mengasihi saudara semua dan juga saya mau menyapa jemaat global kita dan termasuk para YouTube subscriber yang setia mengikuti channel kebaktian kita. Saudara, hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Mengenakan Manusia Baru. Ada pepatah berkata gini, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu lebih sukar daripada meraih kemerdekaan. Pepatah ini ada benarnya, saudara. Karena fakta-fakta yang ada di dunia ini membuktikan kebenarannya. Republik Rakyat Tiongkok itu mendeklarasikan kemerdekaannya, dideklarasikan oleh Mao Zedong, tanggal 1 Oktober tahun 1949, 4 tahun lebih muda daripada Indonesia yang mendeklarasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Di dalam revolusi kemerdekaan kedua negara ini ribuan nyawa melayang. Dan mereka rela berkorban demi kos kemerdekaan itu, harga kemerdekaan itu. Tapi kalau kita lihat sekarang, RRT ini, Republik Rakyat Tiongkok ini, China ini, kemajuannya lebih besar dari Indo. Padahal ketika mereka merdeka, negara RRT ini masih lebih miskin daripada Indo, ya, daripada Indonesia. Apa penyebabnya? Karena Republik Rakyat Tiongkok ini berhasil memanfaatkan kemerdekaannya dengan efektif, berhasil menggunakan kemerdekaannya dengan efektif. Ya. Bandingkan sekarang dengan Indonesia, saudara. Indonesia itu bukan cuma merdeka tahun 17 Agustus 45, tapi juga mengalami reformasi tahun 98. Saudara yang orang Indonesia pasti ngerti apa yang terjadi di dalam reformasi 98 ini. Korbannya banyak. Ratusan orang meninggal dunia. Ratusan perempuan diperkosa dan sebagainya. Tujuannya apa reformasi ini, saudara? Tidak ada lain untuk membuat KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela pada waktu zaman Presiden Soeharto atau Orde Baru pada waktu itu hilang. Itu tujuannya. Tapi kalau lihat saudara sampai sekarang, apa yang terjadi setelah 26 tahun reformasi? Ternyata KKN ini enggak hilang. Tambah merajalela dan tambah gila, saudara. Ya. Nah, ini contoh bahwa Indonesia tidak bisa atau tidak mengenakan kemerdekaan dan reformasi dengan sebaik-baiknya. Indonesia tidak serius memerangi KKN yang bisa lebih menghancurkan daripada ketika dijajah Belanda atau dijajah Jepang. Saya ingat Soekarno, Presiden pertama Indonesia berkata, perjuangan saya lebih mudah karena saya melawan penjajah. Tapi perjuangan kamu akan lebih susah karena harus melawan bangsamu sendiri. Ini benar, saudara. Ya. Bandingkan sekarang dengan Republik Rakyat Tiongkok atau China ini. Ketika Chu Rongji, Presiden RRT pada waktu itu, menjadi presiden, dia berkata gini, sediakan 100 peti mati. 99 peti mati harus dipakai. Disediakan buat para koruptor, katanya. Sisakan 1 peti mati buat saya, kalau saya korupsi. Saudara, ini kelihatan sekali bahwa keseriusan suatu bangsa untuk memanfaatkan kemerdekaannya atau reformasi. Saudara ingat ya, betapa reformasi budaya di Tiongkok pada waktu itu terjadi luar biasa sekali, bahwa banyak penganiayaan, peristiwa Tiananmen itu membawa korban banyak sekali. Tapi itu cost-nya, saudara.
Ternyata RRC atau China ini berhasil memanfaatkan reformasinya, kemerdekaannya dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini kita melihat China atau RRT hari ini menjadi salah satu raksasa dunia. Jauh meninggalkan Indonesia, padahal sebelumnya lebih miskin daripada Indonesia. Ya. Nah, Alkitab menggunakan istilah manusia baru yang harus dikenakan orang percaya yang sudah diselamatkan Kristus. Bagaimana orang percaya yang sudah diselamatkan Kristus ini bisa mengenakan fasilitas manusia baru ini? Nah, kita akan bahas pagi hari ini. Mari kita baca kitab Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai 24. Kita baca dulu. Ini dasar ayat yang akan kita bahas. Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, ciri khas tulisan Paulus di dalam Perjanjian Baru ini sungguh luar biasa. Saya paling suka membaca tulisan-tulisan dari Paulus karena punya ciri khas dalam tulisannya. Rasul Paulus menggunakan istilah manusia baru di dalam Kristus. Ini untuk menjelaskan adanya satu ciptaan baru ketika orang itu percaya Yesus. Dan sekaligus memperingatkan adanya manusia lama, yaitu manusia yang di luar Kristus. Ciptaan lama yang belum diselamatkan, orang-orang yang belum diselamatkan. Nah, saya perlu memberikan penjelasan kepada saudara karena saya tahu saudara pasti banyak yang belum ngerti prinsip manusia baru dan manusia lama. Istilah manusia baru dan manusia lama ini bicara tentang status dan karakter, sifat-sifat hidup seseorang. Ya. Apa yang dimaksud dengan status ini? Saya mau kasih contoh. Sebelum saya mengenal saudara, saya belum pernah tahu tentang saudara. Selama hidup saya, biar sampai puluhan tahun pun saya belum mengenal saudara. Tapi ketika saya mengenal saudara, hidup saya berubah. Kenapa? Dari sebelumnya belum kenal saudara, sekarang jadi kenal saudara, betul? Saya bisa pura-pura tidak kenal saudara, bisa. Tapi saya tidak bisa menipu diri saya sendiri bahwa saya mengenal saudara. Bahwa faktanya saya mengenal saudara. Nah, demikian juga ketika kita itu mengenal Yesus. Ketika kita ini percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ini bukan cuma mengenal Tuhan, tapi dijadikan anak oleh Tuhan, diangkat jadi anak. Saudara, pengertian-pengertian dasar seperti ini banyak yang tidak diketahui oleh orang Kristen. Karena mereka taking for granted dengan istilah manusia baru, manusia lama ini.
Mereka tidak menyadari betul-betul apa konsekuensinya. Sebagai orang yang mengenal Yesus, sebagai orang yang diangkat anak Tuhan oleh Tuhan Yesus karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita ini tidak pernah merasa ada sesuatu yang baru di dalam kita. Contoh misalnya, saya percaya kita semua ini diaspora yang ada di Sydney ini sebelumnya belum pernah ke Australia, betul? Tapi ketika saudara datang ke Australia, hidup saudara, status saudara berubah. Dari yang sebelumnya tidak pernah tahu Australia, sekarang jadi tahu Australia. Apalagi sekarang tinggal di Australia. Ada satu perubahan hidup yang tidak bisa disangkal dan tidak bisa return, tidak bisa reverse. Tidak bisa kita terus berkata, oh enggak, saya enggak pernah kenal Australia, saya enggak pernah tahu Australia. Loh sudah hidup di Australia kok. Tidak bisa gitu. Nah demikian juga ketika kita mengenal Yesus. Nah banyak orang Kristen kenapa hidupnya tidak berubah? Karena sebetulnya dia belum mengenal Yesus. Bagi orang yang sudah mengenal Yesus, dia dijadikan anak Tuhan, diangkat menjadi anak Tuhan. Tidak mungkin hidupnya berkata aku tidak mengenal Tuhan. Tidak mungkin terus hidupnya biasa-biasa saja. Segala keputusan hidupnya akan dihubungkan dengan pengenalannya kepada Yesus, akan statusnya sebagai anak Tuhan. Anaknya Yesus. Nangkep gak saudara ya? Saudara ngerti ya? Ini prinsip dasarnya. Itu sebabnya ini membedakan antara orang Kristen yang sungguh-sungguh diselamatkan, orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Yesus, sama orang Kristen yang cuma tahu Yesus. Banyak yang tahu Yesus, tapi apakah dia mengenal Yesus? Belum tentu, saudara. Karena itu semua akan kelihatan mulai dari statusnya, nampak kelihatan dari perubahan karakternya, perubahan sifat-sifatnya. Apa yang terjadi ketika orang itu percaya Yesus? Rohnya berubah. Roh yang semula mati, tidak mengenal Allah, sekarang dihidupkan menjadi roh yang mengenal Allah. Jadi bukan rohnya ganti, enggak. Roh kita tetap sama, tapi sebelumnya mati, sebelumnya tidak mengenal Allah. Tapi ketika percaya Yesus, ketika mengenal Tuhan Yesus, roh kita dihidupkan oleh Tuhan. Menjadi roh yang bisa mengenal Allah, yang bisa merasakan, yang bisa punya hubungan dengan Tuhan. Ini roh kita. Nah terus setelah itu prosesnya berhenti? Enggak. Ketika roh itu menjadi roh yang hidup, yang sebelumnya mati menjadi roh yang hidup, yang mengenal Tuhan. Enggak berhenti sampai situ, prosesnya dilanjutkan pada pembaharuan jiwa. Pembaharuan jiwa itu, pikiran, perasaan, kemauan itu bicara tentang karakter, bicara tentang sifat-sifat manusiawi kita. Kalau yang semula cuma sifat-sifat manusiawinya, sekarang gara-gara ada Tuhan Yesus, gara-gara jadi anak Tuhan, maka sifat-sifat yang manusiawi tadi dibikin, dirubah menjadi sifat-sifat yang rohani. Makanya kalau dulu kita paling suka nonton film porno, sekarang kita merasa jijik ngelihat film porno. Kenapa? Ya karena ada sifat rohani tadi itu yang ada di dalam kita yang tidak mengizinkan kita untuk melihat perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang najis, yang berdosa di hadapan Tuhan. Nah, saudara ya. Dan ini proses terjadi sedikit demi sedikit. Jarang sekali yang radikal. Seradikal-radikal apapun pasti akan ada prosesnya untuk mengeliminasi sifat-sifat yang duniawi ini. Yang cuma manusiawi, yang cuma sifat-sifat jasmani. Ini yang harus diketahui oleh orang percaya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata begini.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini bicara apa? Status. Statusnya baru. Yang lama enggak ada. Wong yang lama sebelumnya enggak kenal Tuhan, sekarang kenal Tuhan. Yang belum kenal Tuhan tadi di mana? Ya sudah enggak ada. Sudah berubah menjadi yang kenal Tuhan. Nangkep ya saudara ya? Sudah tidak bisa reverse lagi. Tidak bisa kita bilang, oh enggak, saya belum kenal Tuhan kok. Enggak bisa. Sekali saudara mengenal Tuhan, sekali saudara jadi anak Tuhan, saudara enggak bisa reverse kembali. Seperti one way ticket, saudara enggak ada return ticket lagi. Untuk kembali ke manusia yang lama. Saudara akan terus maju. Either saudara mau merubah sifat-sifat karakter yang lama tadi itu menjadi yang baru, atau saudara tetap tinggal. Sebagai manusia lama, yaitu manusia yang dibelenggu oleh dosa dan kematian, dibelenggu oleh setan, saudara tidak berdaya, tidak punya power, tidak punya kuasa untuk memilih. Tidak bisa tahan untuk menghadapi pencobaan. Dikasih pencobaan besar kecil ya tetap jatuh. Kenapa? Karena tidak punya power, tidak punya kuasa. Tapi ketika saudara menjadi manusia baru, menjadi orang yang sudah diperbarui oleh Tuhan, menjadi orang yang sudah mengenal Tuhan dan dijadikan anak Tuhan, saudara sudah merdeka. Saudara punya kuasa untuk menentukan pilihan. Saudara akan memilih, bukan karena enggak boleh. Kenapa kamu enggak nonton porno? Ya karena enggak boleh, Pak. Kalau boleh, nonton, kan gitu toh. Enggak. Saudara tidak akan mau nonton. Kenapa? Bukannya enggak boleh. Enggak mau. Karena saudara sudah merasa itu bukan lagi saya. Itu saya yang dulu, bukan lagi saya yang sekarang sudah mengenal Tuhan. Saudara akan jijik melihatnya. Kenapa? Karena saudara sudah punya status yang baru, anak Tuhan. Segala pertimbangan dan keputusan saudara dihubungkan dengan pengenalan kita akan Tuhan ini. Karena Tuhan itu ada di dalam kita. Dia bertahta, berdaulat atas kehidupan kita. Makanya kehidupan kita tidak bisa seenaknya sendiri. Segala keputusannya didasarkan akan adanya Tuhan di dalam hati kita. Bukan adanya duit, bukan. Berapa banyak sih keputusan kita ini hanya karena duit? Enggak. Kalau manusia lama ya, manusia baru enggak. Disodorkan duit pun saudara tidak akan menerima. Kalau itu saudara tahu menyakiti hati Tuhan. Saya sudah sharing ya, sudah saksi sama saudara betapa saya dikasih stick golf 60 juta, tak kembaliin sama saya. Kenapa? Karena saya tidak mau melepaskan hari Sabtu, Minggu, hari ibadah saya, hari pelayanan saya untuk main golf di lapangan. Tidak lagi menarik. Direktur yang lain bilang, bodoh kamu dikasih stick golf 60 juta nggak mau. Oh tinggal main aja kok katanya. Bukan urusan tinggal main saudara. Ini against dengan cinta kepada Tuhan yang ada di dalam hati saya. Nangkep nggak saudara? Kalau saudara cinta sama Tuhan, itu bisa dibedakan. Keputusan saudara akan didasarkan pada Tuhan yang ada di dalam hati saudara. Cuma tinggal saudara lihat aja keputusan saudara itu karena Tuhan atau karena duit. Kalau keputusan saudara karena duit, saudara akan mudah sekali meninggalkan Tuhan. Meninggalkan kepentingan-kepentingan Tuhan. Meninggalkan pelayanan. Akan mudah sekali. Tapi kalau saudara betul-betul mengenal Tuhan, saudara betul-betul cinta sama Tuhan,
Nggak bisa. Saudara mau disogok duit berapapun juga, Tuhan kita lebih mahal daripada duitnya. Amin. Iya, saudara. Nggak bakal. Dikasih gangdo apapun juga, saudara akan mengatakan, nanti ya, saya kebaktian dulu. Nggak bakal saya terima. Itu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, proses menjadi manusia baru atau mengenakan manusia baru ini, kayak tadi yang saya katakan, itu sebetulnya adalah proses menanggalkan manusia lama. Selama sifat dan karakter manusia lama ini tidak saudara tinggalkan, tidak saudara lepas, tidak saudara buang, saudara tidak akan pernah bisa hidup dengan mengenakan manusia baru yang sepenuhnya. Selalu akan terjadi pergumulan dalam hati kita. Akibatnya sukacita dan damai sejahtera dalam hati kita tidak ada. Kecuali kita belum kenal Tuhan. Tidak ada efeknya. Tapi kalau kita sudah mengenal Tuhan, apalagi kita sudah menjadi anak Tuhan, wah, lain saudara. Proses meninggalkan manusia lama ini, itu sama dengan proses mengenakan manusia barunya. Makin saudara tinggalkan manusia lama saudara, saudara akan makin mengenakan manusia baru dengan powerful. Saudara akan makin melihat betapa kuasa Allah itu campur tangan dalam kehidupan saudara. Tapi selama saudara masih mengenakan sifat-sifat atau karakter manusia lama ini, saudara tidak akan pernah bisa melihat dahsyatnya Tuhan. Karena Tuhan itu nggak pernah kompromi dengan yang model begitu. Nangkep nggak saudara ya? Nggak bisa. Ayat 17-19 dikatakan jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini bicara tentang cara hidup. Orang yang tidak mengenal Allah, manusia lama, yaitu apa? Hidup dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Apa maksudnya? Contohnya ada. Nanti bisa diterapkan sendiri dalam hidup kita masing-masing. Baru-baru ini sosial media heboh. Mungkin saudara juga sudah pernah baca. Ada seorang anak muda gamer, umur 21 tahun namanya Fat Chat di China sana. Dia ini jatuh cinta sama anak perempuan yang namanya Tan Su. Ini terjadi di kota Chongqing. Anak ini cinta sama Tan Su ini, tapi karena tempatnya berbeda, dia hidup di kota, si Tan Su ini ada di desa, di tempat yang lain. Maka relationship mereka long distance. Long distance relationship. Si Fat Chat ini cintanya luar biasa. Dia sampai berusaha hidup sehemat mungkin. Makan cuma sayuran. Nggak makan nasi, makan cuma sayur aja. Supaya apa? Dia bisa menghemat uangnya untuk dikirimkan kepada Tan Su ini. Selama 2 tahun sudah $70.000 yang dia kirimkan kepada si Tan Su ini. Tiba-tiba pada tanggal 11 April yang lalu ini, si Tan Su ini memutuskan hubungan dan memilih pria lain untuk menjadi suaminya. Waduh, patah semangat ya saudara. Dia menuliskan, aku kepingin makan McDonald. Aku enggak mau makan sayur lagi, aku mau makan McDonald katanya. Setelah itu dia naik ke atas jembatan Chongqing dan menceburkan diri mati, bunuh diri. Banyak orang kagum sama dia. Bahkan Presiden Xi Jinping pun menobatkan tanggal 11 April sebagai Hari Lelaki Setia. Ketika saya baca ini saya bilang, ya ini hari lelaki goblok saya bilang. Oh ditinggal cewek kok bunuh diri. Bukan lelaki setia ini saudara, lelaki bodoh ini. Ya ini contoh betapa orang yang seperti ini dielulukan. Apa yang terjadi? Orang-orang banyak itu mengeluh-elukan anak si Fat Chat ini. Dianggap ini setia ini orang laki ini. Kurang ajar si Tan Su-nya ini katanya.
Sampai bahkan mereka tuh menyalakan lilin ditaruh di jembatan, ribuan lilin. Ada yang bawa McDonald ditaruh di jembatan ini. Kalau saya tak makan saudara McDonald. McDonald enak-enak ditaruh di jembatan. Ada yang mengibarkan bendera, ada yang sehari semalam nungguin di jembatan, nungguin si Fat Cat ini muncul katanya. Aduh, nah, saudara bisa lihat ya, ini semua orang-orang dengan pikiran yang sia-sia dan dengan pengertian yang gelap. Nangkep ya saudara ya. Ini contoh, saya enggak bisa menunjukkan secara spesifik definisinya, tapi dengan contoh ini kita bisa ngelihat betapa perbedaan. Saudara dan saya bisa ketawa ngelihat peristiwa ini. Tapi yang lain menobatkannya sebagai hari lelaki setia, bayangin. Ini yang dikatakan oleh Alkitab, jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya jelas Fat Cat ini tidak mengenal Allah, saudara, tidak mengenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan nggak bakal bunuh diri. Orang-orang yang kirim bunga dan sebagainya yang mengelulukan si Fat Cat ini sama aja, sama-sama nggak mengenal Tuhannya. Ya. Kedua, Tuhan bilang apa? Jangan menjauhkan diri dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan dan kedegilan hati mereka. Saudara tahu nggak bahwa persekutuan dengan Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa dibeli sama uang. Komunitas gereja ini saudara tidak bisa beli. Ini satu anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita nikmati. Satu anugerah Tuhan sebagai keluarga di dalam Tuhan. Sebagai satu tubuh Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Tidak bisa dibeli, saudara. Sehingga keputusan apapun yang akan saudara ambil di dalam gereja ini, itu bukan karena alasan yang lain, tetapi karena alasan Tuhan. Karena alasan ada persekutuan dengan Tuhan di situ. Orang yang menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan, ini jelas adalah bodoh dan degil. Degil itu tegar tengkuk, keras kepala. 2 hari yang lalu saya mengkonseling seorang yang menanyakan saya urusan Allah Tritunggal. Saya tanya, kenapa kamu tiba-tiba tanya tentang Allah Tritunggal? Lalu dia mulai ngomong tentang Kristen progresif. Nah, saya langsung tahu. Kalau sudah ngomong urusan Kristen progresif, saya sudah langsung tahu. Saya tanya, kamu tuh dengerin khotbahnya siapa? Dia nyebutin khotbah pendeta terkenal di Jakarta. Dia populer, Pak. Terus saya tanya, apa kalau sudah populer terus pengajarannya betul? Belum tentu, saudara. Belum tentu. Popularitas tidak menjamin kebenaran. Lalu saya mulai jelaskan tentang Allah Tritunggal. Di dalam Kristen progresif katanya, pendeta ini ngomong, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus cuma utusan Tuhan. Katanya. Dari dulu yang diserang ya ketuhanan Yesus. Orang tuh disuruh percaya Tuhan. Yesus itu Tuhan yang nggak bisa percaya, saudara. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan, Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu hadir di tengah-tengah manusia, tapi manusia tidak mengenal dia. Saudara, Alkitab itu ada ayat-ayat yang sudah jelas, yang sudah tidak perlu ditafsirkan lagi. Cuma perlu dipercaya. Lalu dia mulai lagi ngomong tentang urusan penciptaan dunia. Masa sih Pak, dunia diciptakan 6 hari? Saya cuma bilang, lu percaya apa enggak? Kalau orang enggak percaya, saudara jelaskan secara detail pun ya tetap enggak percaya. Tapi kalau orang percaya, wong Alkitab sudah mengatakan ya tinggal dipercayai. Ya. Katanya, 'Katanya, 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 '
Katanya perpuluhan itu teologi perjanjian lama. Saya bilang itu tandanya belajar firman separuh-separuh, saya bilang. Memang kebanyakan yang dikutip itu Maleakhi 3 ayat yang 10. Tapi Tuhan Yesus menegaskan tentang hal ini bukan cuma dari Maleakhi 3 ayat 10. Tuhan mengatakan, kamu bayar perpuluhan dan yang lain-lain jangan diabaikan. Jadi bukan cuma suruh bayar perpuluhan aja, tetapi kasih itu tidak boleh diabaikan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus setuju dengan pembayaran perpuluhan itu. Itu bukan bayar, mengembalikan. Kalau bayar itu punyanya saudara, saudara bayarkan, nah itu bayar. Ini mengembalikan, yang punya itu Tuhan, bukan saudara. Saudara cuma mengembalikan apa yang dimiliki oleh Tuhan. Ya. Macam-macam. Terus saya katakan, sebetulnya kalau sudah perhatikan semua, Kristen progresif lah, itu adalah teologi liberal, atau yang dikenal dengan teologi postmodern, atau yang ada yang mengenal dengan New Age Movement dan sebagainya. Itu semua teologi-teologi yang melawan Tuhan. Teologi yang tidak bisa mempercayai mujizat, tidak bisa mempercayai apa yang Tuhan bisa lakukan. Ya. Agama membuat orang kagum pada apa yang dilakukan manusia. Tapi kekristenan membuat kita kagum terhadap apa yang dilakukan Tuhan. Ya. Ketiga, Tuhan berkata apa? Pertajam roh kita supaya tidak tumpul. Kata Tuhan, supaya tidak tumpul. Sehingga kita tidak menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara, ini yang Tuhan mau, supaya kita ini punya roh yang tajam, yang bisa membedakan kehendak Tuhan. Iblis itu selalu mencobai kita di dalam area abu-abu. Saudara ingat-ingat ini ya, iblis itu tidak mencobai kita dengan hitam putih. Kalau hitam putih saudara gampang menentukan, oh hitam ini, saya milih putih. Enggak. Iblis akan membuat keadaan menjadi abu-abu. Sehingga saudara tidak bisa menentukan, saudara mau milih apa. Kecuali saudara mengenal Tuhan, tadi itu ya. Kecuali pergumulan-pergumulan dan pertimbangan saudara adalah Tuhan. Kalau enggak bakal. Saudara pasti kena jebakan setan ini. Karena jebakannya selalu abu-abu. Contohnya, saudara. Saya kasih contoh, supaya gampang ngertinya. Kerja keras sama kerja serakah apa bedanya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa bedanya kerja keras dengan kerja serakah? Minggu lalu Stefanus bicara tentang seorang konglomerat yang berkata, I want a little bit more. Apa bedanya orang kerja keras sama serakah? Sama-sama kerjanya toh. Sama-sama cari duitnya toh. Resultnya sama. Dapat duit toh. Tapi apa yang membedakan ini serakah sama ini kerja keras? Iblis akan berkata, oh kamu kerja keras. Kerja yang lebih keras lagi. Hebat kamu kerjanya, bagus kamu. Dapat duit yang sebanyak-banyaknya, bagus kamu. Tapi kadang kita nggak ngerti di mana batas kerja kerasnya dan di mana batas keserakahannya. Saya kenal seorang konglomerat Indonesia. Saya ini puji Tuhan, saudara. Saya nggak ngerti apa karena saya ini memang suka nggodain orang gitu ya. Tapi
Konglomerat itu kalau ketemu saya di Jakarta selalu bilang, kamu kalau kesini kamu mesti ketemu saya ya. Saya tanya, kenapa kamu ini kok mesti ketemu saya? Karena saya kalau ketemu saya bisa ketawa katanya. Kalau saya ketemu kamu bisa ketawa. Lucu ya saudara ya. Untuk ketawa aja dia harus ketemu orang saudara. Nah singkat cerita seorang konglomerat ini, saya tahu riwayatnya dia mulai dari dia miskin, karena kebetulan orang ini berasal dari Surabaya, tokonya di Songoyudan sana saya tahu, di pojokan saya tahu. Terus saya ngomong sama dia, dulu waktu kamu masih miskin, tokomu masih kecil di pojokan Songoyudan, kamu kenapa kerja keras lebih dari 12 jam sehari? Nah sekarang setelah kamu kaya raya, duitmu sudah tidak ada serinya lagi, sudah tidak bisa dihitung lagi, sudah. Kenapa kamu sekarang masih tetap kerja lebih dari 12 jam? Setiap berkata gini, kalau dulu waktu saya miskin, saya yang mau kerja. Kalau sekarang uang saya yang mau saya kerja. Nangkap saudara ya? Ada bedanya. Dulu waktu dia masih miskin, dia yang mau kerja. Mati-matian. Lebih dari 12 jam sampai dia kaya raya menjadi konglomerat. Setelah dia jadi konglomerat, kaya raya, nah dia tidak bisa berhenti saudara. A little bit more. A little bit more. Katanya duitnya, ayo a little bit more. Ayo little bit more. Terus saya bilang sama dia, lah kalau begitu, kapan kamu menikmatinya? Kayak Alkitab berkata, dia cuma dianugerahi mencari, tapi nggak dianugerahi menikmati. Sudah bisa ngelihat ya, di sini bedanya ya. Kerja keras dengan kerja serakah itu beda. Ini menyangkut tentang motivasi. Ya. Motivasi bagaimana saya bekerja. Untuk apa saya bekerja? Saudara, kebanyakan orang itu bekerja. Pikirannya kan gini, bagaimana ya supaya saya bisa dapat duit lebih banyak? Kan gitu toh, supaya bisa dapat uang lebih banyak. Ini pikiran yang keliru saudara. Mestinya saudara minta sama Tuhan, Tuhan beri kesan hikmat. Bagaimana supaya saya bisa membelanjakan uang dengan lebih baik. Saudara, kalau orang tidak bisa membelanjakan uang dengan lebih baik, dia saudara mau dapat duit berapa aja, habis. Dapat 10 juta, habis 10 juta. Dapat income 50 juta, habis 50 juta. Kenapa? Karena tidak berhasil membelanjakan uangnya dengan bijaksana. Kalau cari duit semua orang bisa, cuma hasilnya beda. Yang satu bisa dapat 1 juta, yang satu bisa dapat 2 juta. Tapi rata-rata semua orang bisa cari duit. Tapi membelanjakan duit, nah ini yang beda. Membelanjakan duit ini yang membutuhkan hikmat dari Tuhan. Saudara pernah lihat enggak orang yang penghasilannya sedikit tapi cukup, bisa menabung. Tapi orang yang penghasilannya besar nggak pernah bisa nabung, habis terus. Apa bedanya? Makannya sama nasinya, makannya 1 hari 3 kali yang sama. Ikannya ya gitu-gitu aja, tapi kenapa dia tidak pernah cukup? Karena dalam membelanjakan uangnya, dia tidak berhikmat di hadapan Tuhan. Akibatnya dia akan masuk dalam pertandingan cari duit. Pertandingan cari duit ini saudara, ada garis startnya, tidak ada garis finishnya. Saudara diperit dengan garis start yang ada, saudara berlari, makin kencang, saudara nggak lihat di mana garis finishnya. Tapi beda sama orang yang bijaksana, orang yang punya hikmat dari Tuhan. Meskipun uangnya tidak terlalu banyak, cukup, bisa holiday, bisa menikmati makan enak, bisa beli ini, beli itu, kebutuhannya tercukupi dan sebagainya. Ya.
Nah, mengapa sekarang pertanyaannya? Saya sudah jelaskan bagaimana caranya menanggalkan manusia lama. Sekarang pertanyaannya, mengapa manusia lama ini harus ditanggalkan? Kenapa sifat dan karakter manusia lama ini harus dibuang? Bukan optional, bukan pilihan, harus dibuang. Karena ayat 22 mengatakan, manusia lama itu akan menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, ini jawabannya, saudara. Karena sifat-sifat karakter manusia lama ini akan membawa kita kepada kebinasaan. Kenapa? Karena disesatkan oleh nafsu yang keliru tadi, saudara. Ya. Kalau kita tahu jalan itu ujungnya masuk jurang, masa mau diterusin? Ya enggak dong. Kita mesti berbalik arah. Lukas 5 ayat 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Indah, saudara. Sebagai manusia baru, saudara itu disiapkan Tuhan anggur yang baru. Anggur yang baru itu berkat yang tidak pernah ada sebelumnya. Yang belum pernah ada sebelumnya. Disiapkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau kantong yang baru, bukan kantong yang lama. Kenapa? Katanya kalau anggur yang baru dimasukkan dalam kantong yang lama, maka kantong itu akan hancur dan anggur ini akan terbuang percuma. Itu benar. Karena berkat Tuhan yang baru, berkat manusia baru ini tidak bisa disamakan dengan manusia lama. Tidak bisa diterima, tidak bisa diakomodir dengan sifat-sifat dan karakter manusia lama. Nggak bisa. Berkat Tuhan yang baru ini harus diakomodir, harus diterima, harus dinikmati, harus dijaga dengan manusia yang baru. Dengan sifat-sifat dan karakter yang baru. Ya. Itu sebabnya kita ini perlu terus diperbarui di dalam roh dan pikiran kita. Melalui persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita butuh pengurapannya, butuh kuasanya, butuh anggur baru dari Tuhan ini. Supaya bisa mengenakan manusia baru yang diciptakan Tuhan. Manusia baru yang melakukan kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, hari-hari ini banyak kebenaran dan kekudusan semu, saudara. Banyak ditawarkan kebenaran-kebenaran semu. Kalau saudara tidak menghidupi kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya, saudara tidak akan pernah bisa membedakan kebenaran semu ini. Sekarang sampai pada bagaimana mengenakan manusia baru ini. Ayat 21. Mendengar dan menerima pengajaran firman. Pengajaran firman Tuhan menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Sebelum kita menjadi manusia baru, tadi itu yang saya katakan, kita tidak punya pilihan. Kita tidak berdaya karena apa? Karena terbelenggu. Tapi setelah menjadi manusia baru, kita bisa punya pilihan. Kita bisa ambil keputusan, menentukan kita ini mau hidup sebagai manusia baru atau sebagai manusia lama. Hidup di dalam sifat dan karakter manusia lama atau hidup dalam karakter manusia baru. Saya kasih saudara rahasianya. Kalau saudara mau hidup sebagai manusia baru, gampang saudara. Setiap saudara tahu itu karakter manusia lama, buang. Ambil keputusan untuk dibuang. Sehingga saudara tidak lagi bergumul dengan sifat karakter yang lama seperti itu. Karena apa? Saudara sudah ambil keputusan. Saya sudah ambil contohnya ketika saya bertobat, saya sudah mengambil keputusan tiap minggu saya kebaktian. Tidak ada yang lain. Nomor 1 prioritas saya kebaktian. Sehingga kebaktian bukan lagi pergumulan buat saya. Karena saya tahu itu mesti saya lakukan. Ya.
Ketika saudara mengambil keputusan, maka sesungguhnya saudara dimerdekakan. Keputusan untuk membuang karakter manusia lama ini sesungguhnya sedang memerdekakan saudara sendiri dari sifat-sifat manusia lama. Membuat hidup saudara enteng, ringan. Yang berat itu kan gini, saudara. Saudara tahu saudara harus hidup sebagai manusia baru, hidup sebagai anak Tuhan, tetapi ternyata sifat-sifat karakter manusia lama ini membebani saudara, ya toh? Itu yang berat. Tapi ketika saudara mengambil keputusan setiap kali saudara membuang sifat-sifat dan karakter manusia lama, enteng hidup saudara. Pergumulan persoalan itu tidak lagi menjadi beban bagi saudara, karena sudah dibuang. Tidak lagi membebani saudara. Ya. Setiap kali persoalan itu muncul, saudara sudah tahu solusinya, karena saudara sudah ambil keputusan. Karena itu setiap hari kita punya pilihan, saudara. Saudara mau mengenakan manusia lama yang dikutuk Tuhan, atau mengenakan manusia baru yang diberkati Tuhan. Tinggal pilih aja, saudara. Ayat yang terakhir, Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, luar biasa ya, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Pastikan saudara adalah orang percaya yang sudah diselamatkan. Coba koreksi, pikirkan diri saudara sendiri. Tanya sama diri saudara sendiri, apakah saya ini benar-benar sudah diselamatkan? Pastikan saudara mengenakan manusia baru setiap hari. Ya. Supaya saudara bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Gunakan kebebasan memilih saudara di dalam Kristus untuk memilih yang benar dan kudus sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena Engkau yang menemukan kami. Firman-Mu berkata, bukan aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan, terima kasih karena Engkau menemukan kami di tengah-tengah rongsokan dunia. Kalau Engkau tidak menemukan kami, sudah jelas nasib kami akan binasa di dalam kekekalan. Kami bersyukur karena Engkau menemukan kami. Engkau membuat kami hidup bersama-Mu. Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu. Engkau memberikan kami pengajaran demi pengajaran, firman kebenaran, kebenaran yang sejati. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh sangat menghargai apa yang sudah Engkau lakukan. Biar kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami percayakan hidup ini kepadamu, Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau, hidup kami aman, sukacita, sejahtera, hidup yang kekal. Tuhan, hamba-Mu berdoa agar supaya firman-Mu hari ini Kau rapi, masukkan dalam hati pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran-Mu, dan kami mengambil kepilihan, mengambil keputusan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.